Ngapain kamu pulang kalau kamu nggak bawa apa-apa? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Malam itu, langit penuh cahaya. Suara takbir menggema di setiap sudut desa, menggetarkan hati, mengundang haru, sekaligus menghadirkan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang bersiap menyambut hari kemenangan. Semua orang, kecuali satu orang ini. Di saat orang lain pulang membawa kebanggaan, ia justru pulang membawa kegagalan. Di saat orang lain disambut pelukan hangat, ia justru takut untuk mengetuk pintu rumahnya sendiri. Dan yang paling mengejutkan, apa yang terjadi keesokan harinya, benar-benar membuat seluruh desa terdiam, tanpa satu kata pun berani terucap. Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu nonton dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling menyapa dari berbagai penjuru. Dan kalau kamu suka cerita-cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel Life Story ID dengan cara subscribe, karena dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam takbiran di desa itu terasa begitu hidup. Gema takbir berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan, bersahut-sahutan dengan suara beduk yang ditabuh anak-anak muda penuh semangat. Lampu-lampu rumah menyala terang. Beberapa dihiasi lampion sederhana yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Di jalanan, orang-orang berlalu lalang dengan wajah sumringah. Anak-anak berlarian sambil menyalakan kembang api, tertawa riang tanpa beban. Para ibu sibuk di dapur, menyiapkan hidangan terbaik untuk esok hari. Aroma opor ayam dan ketupat mulai tercium dari rumah-rumah warga. Semua tampak sempurna. Semua tampak bahagia. Namun di ujung jalan desa yang sedikit gelap, ada satu sosok yang berjalan perlahan, sendirian. Langkahnya berat, pakainya kusam, dan wajahnya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Pemuda itu bernama Raka. Sudah 3 tahun ia merantau ke kota. Pergi dengan mimpi besar, dengan janji kepada keluarganya bahwa ia akan pulang membawa keberhasilan. Tapi malam ini, ia pulang tanpa apa-apa. Beberapa menit sebelumnya, sebuah mobil bak terbuka menurunkannya di pertigaan desa. Sopirnya bahkan tak menanyakan banyak hal, hanya sekadar mengangguk, lalu pergi begitu saja. Raka berdiri sebentar di sana, menatap jalan menuju rumahnya. Jalan yang dulu terasa begitu dekat, kini terasa begitu jauh. Tangannya kosong, tak ada tas, tak ada oleh-oleh. Bahkan, uang di sakunya pun hampir tidak tersisa. Ia menarik napas panjang. Suara takbir yang menggema di kejauhan justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Harusnya, aku nggak pulang, gumamnya pelan. Namun langkahnya tetap bergerak. Perlahan, satu persatu. Setiap rumah yang ia lewati terasa seperti menatapnya. Beberapa warga yang sedang duduk di depan rumah mulai melirik. Ada yang mengenali. Ada yang berbisik. Itu Raka, kan? Katanya kerja di kota. Kok pulangnya begini? Sendirian lagi. Bisik-bisik itu tidak keras, tapi cukup untuk menusuk hati seseorang yang sudah rapuh. Raka menunduk. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di rumah sebelum lebih banyak mata memperhatikannya. Namun semakin dekat ia ke rumahnya, semakin kuat rasa takut itu muncul. Bagaimana kalau ayahnya kecewa? Bagaimana kalau ibunya menangis? Bagaimana kalau mereka menyesal? Pernah berharap terlalu tinggi padanya? Langkah Raka akhirnya terhenti. Di depan sebuah rumah sederhana yang dulu selalu ia rindukan. Lampu terasnya menyala hangat. Dari dalam terdengar suara keluarga, tawa kecil, obrolan ringan, dan sesekali lantunan takbir dari televisi. Rumah itu terasa begitu dekat, tapi sekaligus terasa asing. Raka berdiri diam di depan pintu. Tangannya perlahan terangkat, tapi tidak pernah benar-benar mengetuk. Ia ragu. Untuk pertama kalinya sejak ia merantau, ia merasa tidak pantas untuk pulang.
Matanya mulai berkaca-kaca. Ia membayangkan wajah ayahnya, tegas dan penuh harapan. Ia membayangkan ibunya, yang selalu berkata, "Hati-hati di kota ya, Nak. Ibu tunggu kamu pulang bawa kabar baik." Dan sekarang, kabar baik itu tidak pernah ada. Yang ada hanya kegagalan dan rasa malu yang begitu besar. Raka menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tengah gema takbir yang seharusnya membawa kedamaian, ia justru merasa semakin hancur. Ia pulang. Tapi bukan sebagai kebanggaan keluarga. Angin malam berhembus pelan, membawa suara takbir yang terus bergema. Dan di depan rumah itu, seorang pemuda berdiri dalam diam, terjebak antara rindu dan rasa takut. Tanpa ia sadari, malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan keesokan harinya, semua orang akan terdiam. Raka masih berdiri di depan rumah itu. Namun pikirannya perlahan mulai menjauh. Suara takbir yang menggema di telinganya seakan memudar, digantikan oleh suara lain, suara masa lalu yang kembali menghantui. Malam itu membawa Raka kembali ke 3 tahun lalu, saat pertama kali ia meninggalkan desa. Waktu itu, suasana juga hampir sama. Langit cerah, angin sejuk, dan hati Raka penuh harapan. Ia berdiri di depan rumah yang sama, tapi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Wajahnya bersinar penuh semangat. Matanya tajam menatap masa depan. "Ibu, Raka pasti berhasil di kota," ucapnya dengan yakin. Ibunya tersenyum haru, meski jelas terlihat kekhawatiran di matanya. "Asal kamu jaga diri, Nak." Ibu sudah senang. Ayahnya hanya mengangguk pelan. "Jangan pulang sebelum kamu jadi orang," katanya singkat, tapi penuh makna. Kalimat itu dulu terdengar seperti motivasi, tapi sekarang terasa seperti beban. Raka berangkat dengan uang seadanya, tapi dengan mimpi yang besar. Ia ingin mengubah nasib. Ia ingin membuat keluarganya bangga. Dan ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seseorang. Hari-hari pertama di kota tidak mudah. Raka tidur di kontrakan sempit bersama beberapa perantau lain. Ia mencari kerja ke sana kemari, ditolak berkali-kali, hingga akhirnya ia diterima di sebuah perusahaan kecil sebagai staf gudang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Dan yang paling penting, ia merasa selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Hari demi hari ia jalani dengan penuh semangat. Bangun pagi, bekerja keras, pulang malam dengan tubuh lelah, tapi hati tetap penuh harapan. Ia bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Sesekali ia mengirim uang ke kampung, meski tidak banyak. Dan setiap kali ibunya menelpon, Raka selalu berkata hal yang sama. "Di sini baik, Bu." Raka kerja nyaman. Ia tidak pernah menceritakan kesulitannya, karena baginya, keluarga hanya perlu tahu bahwa ia baik-baik saja. Waktu terus berjalan. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Perusahaan tempat Raka bekerja tiba-tiba mengalami masalah besar. Bisnisnya menurun drastis. Barang tidak laku. Utang menumpuk. Dan tanpa banyak penjelasan, satu persatu karyawan mulai diberhentikan. Termasuk Raka. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia berdiri di depan kantor, memegang amplop terakhirnya. Bukan bonus, bukan penghargaan, tapi surat pemutusan kerja. Raka terdiam. Dunia yang ia bangun perlahan runtuh dalam sekejap. Namun ia tidak menyerah. "Ini cuma ujian," katanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba bangkit, mencari pekerjaan lain, mengirim lamaran ke banyak tempat. Tapi kota tidak seindah yang ia bayangkan. Persaingan ketat, kesempatan sempit, dan keberuntungan seakan menjauh darinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tabungan Raka mulai menipis. Hingga akhirnya,
Hampir habis. Dalam keadaan terdesak, Raka bertemu seseorang yang menawarkan peluang usaha kecil. Modal sedikit aja, nanti untungnya kita bagi, kata pria itu meyakinkan. Raka ragu. Tapi ia tidak punya banyak pilihan. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia mencoba mengambil kesempatan itu. Awalnya terlihat berjalan baik. Raka mulai berharap lagi. Namun harapan itu lagi-lagi hancur. Pria itu menghilang, membawa semua uang yang tersisa, meninggalkan Raka tanpa apa-apa. Hari itu, Raka benar-benar jatuh. Ia kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan tabungan. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan arah. Hari-harinya berubah drastis. Dari seseorang yang penuh semangat, menjadi seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup. Ia tidur berpindah-pindah. Kadang di kontrakan teman, kadang di tempat seadanya. Makan pun seringkali tidak teratur. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah rasa rindunya pada rumah. Setiap malam, ia sering terbangun, membayangkan suasana desa, suara ibunya, dan kehangatan rumah yang dulu terasa biasa. Tapi kini begitu ia dambakan. Beberapa kali ia hampir menelpon, tapi selalu ia urungkan. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia gagal? Bahwa semua harapan yang pernah ia janjikan tidak pernah terwujud? Tidak. Ia tidak sanggup. Hingga akhirnya, malam takbiran itu tiba. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tetap ramai, Raka justru merasa semakin sendirian. Orang-orang sibuk pulang. Terminal penuh. Jalanan macet. Semua ingin kembali ke rumah. Dan Raka, ia hanya berdiri diam. Dengan sisa uang yang bahkan tidak cukup untuk perjalanan layak. Namun malam itu, ia membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku harus pulang. Bukan karena ia sudah berhasil, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Dengan segala cara, ia menumpang kendaraan seadanya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya, ia sampai di desa itu. Desa yang penuh kenangan. Desa yang penuh harapan. Dan kini, menjadi tempat di mana ia harus menghadapi kenyataan. Bahwa ia pulang. Bukan sebagai seseorang yang berhasil. Melainkan sebagai seseorang yang kehilangan segalanya. Dan yang lebih berat lagi, ia tahu, mulai malam ini, ia harus menghadapi pandangan orang-orang yang dulu percaya padanya. Dengan kepala tertunduk, dan hati yang penuh rasa bersalah. Raka masih berdiri di depan pintu itu. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi mundur. Perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetuk pintu rumahnya sendiri. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar kecil. Hampir tenggelam oleh gema takbir yang masih berkumandang dari kejauhan. Beberapa detik berlalu. Tak ada jawaban. Raka menelan ludah. Ia hampir saja berbalik. Pergi, menghilang tanpa jejak. Namun sebelum langkahnya sempat bergerak, pintu itu terbuka. Dan di sana, ibunya berdiri. Wajah yang selama ini ia rindukan, kini ada di hadapannya. Namun bukan senyum yang ia dapatkan, melainkan tatapan terkejut, yang perlahan berubah menjadi haru. Lalu entah kenapa, tertahan. Raka? Suara ibunya pelan, hampir tak percaya. Raka mencoba tersenyum. Iya, Bu. Namun senyum itu terasa hambar. Ibunya menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian kusam, wajah lelah, dan tangan kosong. Seolah semua cerita sudah terlihat, tanpa perlu dijelaskan. Beberapa detik hening. Lalu ibunya membuka pintu lebih lebar. Masuk. Hanya satu kata. Tanpa pelukan. Tanpa sambutan hangat seperti yang selalu Raka bayangkan selama ini. Raka melangkah masuk. Rumah itu masih sama. Tidak ada yang berubah.
Namun suasananya terasa berbeda. Di ruang tengah, ayahnya duduk di depan televisi. Suara takbir dari layar memenuhi ruangan. Beberapa saudara terlihat berkumpul. Dan saat Raka masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Hening. Sun. Seolah waktu berhenti sejenak. Raka pulang, ucap ibunya pelan. Ayahnya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan di sanalah Raka merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar dimarahi. Kekecewaan. Ayahnya tidak berdiri, tidak mendekat, hanya menatap, dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Kapan sampai? Tanyanya singkat. Baru, Pak. Kerja gimana? Pertanyaan itu datang begitu cepat, terlalu cepat, seolah tidak ada ruang untuk basa-basi. Raka terdiam. Lidahnya terasa keluh. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ayahnya menghela napas panjang. Sebuah napas yang penuh arti. Ya sudah, istirahat sana, katanya dingin, lalu kembali menatap televisi. Selesai. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada sambutan. Hanya itu. Raka berdiri kaku. Ia menunduk, lalu berjalan pelan ke sudut rumah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Di belakangnya, suara bisik-bisik mulai terdengar. Pelan, tapi cukup jelas. Katanya sukses di kota. Iya, kok pulangnya kayak gitu? Nggak bawa apa-apa lagi. Dulu sombong banget waktu pamit. Kata-kata itu menusuk. Satu persatu. Tanpa ampun. Raka tidak menoleh. Ia tidak berani. Karena ia tahu. Semua itu benar. Ia memang pulang tanpa membawa apa-apa. Tanpa hasil. Tanpa kebanggaan. Hanya membawa dirinya yang sudah hancur. Ia duduk di sudut ruangan. Sendirian. Di tengah rumah yang penuh orang. Ironis. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru terasa seperti hukuman baginya. Di luar, suara takbir semakin meriah. Anak-anak tertawa. Petasan meledak di langit. Semua orang merayakan. Namun di dalam rumah itu, Raka hanya menatap lantai. Diam. Kosong. Tak lama, ibunya datang menghampiri. Membawa segelas air. Minum dulu. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang tertahan di sana. Raka menerima gelas itu. Terima kasih, Bu. Ibunya duduk di sampingnya. Sejenak, tidak ada yang bicara. Hanya keheningan yang terasa berat. Kamu, kenapa pulang tiba-tiba? Tanya ibunya akhirnya. Raka menggenggam gelas itu erat. Aku pengen pulang aja, Bu. Jawaban yang sederhana, tapi penuh kebohongan. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti, tapi tidak ingin memaksa. Namun mata itu tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Ibu kira, kamu sudah berhasil di sana. Kalimat itu pelan, namun terasa seperti pukulan. Raka menunduk lebih dalam. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan. Ingin jujur. Ingin berkata bahwa ia sudah berusaha. Bahwa ia tidak menyerah begitu saja. Tapi semua itu terasa sia-sia. Karena hasilnya tetap sama. Ia gagal. Iya, Bu, maaf. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Ibunya tidak menjawab. Ia hanya menepuk pelan bahu Raka, lalu berdiri dan pergi. Tepukan itu hangat, namun juga terasa seperti perpisahan dari harapan yang dulu pernah ada. Raka kembali sendiri, di tengah suara tawa, di tengah cahaya, di tengah kebahagiaan orang lain. Ia merasa seperti orang asing, di rumahnya sendiri. Malam semakin larut. Satu persatu orang mulai bersiap untuk istirahat. Namun Raka tetap di sana. Duduk. Diam. Menatap kosong ke depan.
Dalam hatinya hanya ada satu perasaan. Ia adalah beban. Di malam yang seharusnya menjadi malam kemenangan, ia justru merasa kalah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin ia memang tidak seharusnya kembali. Malam semakin larut. Namun suasana rumah itu justru semakin hidup. Di ruang tengah, tikar sudah digelar. Hidangan khas lebaran tersusun rapi di atasnya. Ketupat, opor ayam, sambal goreng, dan berbagai kue kering yang tersaji menggoda. Aroma masakan memenuhi ruangan. Hang, mengundang. Namun bagi Raka, semua itu terasa jauh. Ia masih duduk di sudut ruangan. Tempat yang sama sejak ia masuk tadi. Tidak ada yang menyuruhnya pindah. Tapi entah kenapa, ia juga tidak berani mendekat. Raka, sini makan. Suara salah satu saudaranya terdengar. Sekilas. Basa-basi. Tanpa benar-benar menunggu jawaban. Raka mengangkat wajahnya sedikit. Lalu tersenyum tipis. Iya, nanti. Namun, nanti, itu tidak pernah benar-benar ia lakukan. Ia hanya kembali menunduk. Melihat tangannya sendiri. Kosong. Tanpa apa-apa. Di saat yang lain sibuk bercanda, tertawa, dan saling berbagi cerita, Raka justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia memperhatikan satu persatu. Sepupunya yang baru pulang dari kota membawa oleh-oleh. Tetangga yang datang berkunjung dengan pakaian baru yang rapi. Anak-anak kecil yang memamerkan uang THR mereka dengan wajah bahagia. Semua tampak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Semua, kecuali dirinya. Raka menatap bajunya. Kosam. Lusuh. Jauh dari kata layak untuk dikenakan di hari Lebaran. Ia menelan ludah. Besok pagi, saat semua orang memakai pakaian terbaik mereka, ia hanya punya ini. Tanpa baju baru, tanpa uang, tanpa apa-apa. Dadanya terasa semakin sesak. Suara tawa di sekelilingnya justru terasa seperti gema yang menekan. Semakin keras, semakin menyakitkan. Dan kemudian, ia mendengarnya. Suara itu, pelan, tapi jelas. Anaknya Pak Darto tuh, pulang bawa mobil sekarang. Iya, kerja di Jakarta katanya sukses besar. Lihat tuh, bawa banyak oleh-oleh buat keluarganya. Beda ya sama yang cuma pulang. Kosong. Hening sejenak. Lalu disusul tawa kecil. Tidak keras. Tidak mencolok. Tapi cukup untuk menghancurkan seseorang dari dalam. Raka tahu. Mereka tidak menyebut namanya. Tapi ia tahu. Itu tentang dirinya. Tangannya mengepal pelan. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba tetap diam. Tetap kuat. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Cuma pulang. Kosong. Kosong. Satu kata. Tapi terasa seperti menjelaskan seluruh dirinya saat ini. Raka menunduk lebih dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia berusaha menahannya. Di tengah keramaian itu, ia tidak ingin terlihat lemah. Namun semakin ia menahan, semakin terasa sakitnya. Ia perlahan berdiri, tanpa suara, tanpa menarik perhatian, dan berjalan keluar rumah. Udara malam menyambutnya. Dingin, sepi, berbanding terbalik dengan suasana di dalam. Raka melangkah menjauh, ke arah jalan kecil di depan rumah. Langit masih dihiasi cahaya kembang api. Suara takbir masih menggema. Namun kali ini, semua itu terasa hampa. Raka berhenti, menatap langit. Air matanya akhirnya jatuh. Tanpa bisa ia tahan lagi. Aku gagal. Suara itu lirih. Hampir tak terdengar. Namun cukup untuk mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia terduduk di pinggir jalan. Sendirian. Di malam yang seharusnya penuh kebahagiaan. Bayangan masa lalu kembali muncul.
wajah ayahnya, harapan ibunya, dan semua janji yang pernah ia ucapkan. Semuanya terasa seperti beban yang menghimpit. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan menghembuskannya. Panjang, berat, dan di saat itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Mungkin ia tidak seharusnya tinggal di sini. Mungkin ia hanya akan terus menjadi bahan perbandingan, menjadi beban, menjadi sumber kekecewaan. Raka menghapus air matanya, lalu berdiri, menatap jalan gelap di depannya. Jalan yang tadi ia lewati untuk pulang. Dan kini, terlihat seperti jalan untuk pergi lagi. Tanpa pamit, tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti. Hatinya bergetar, antara ingin bertahan, atau kembali menghilang. Namun satu hal yang pasti, malam ini adalah titik terendahnya. Saat semua orang merayakan kemenangan, Raka justru berada di titik di mana ia merasa telah kehilangan segalanya. Dan jika ia benar-benar pergi malam ini, mungkin tidak akan ada yang menyadari, atau bahkan tidak akan ada yang mencarinya. Langkah Raka terhenti. Kakinya masih mengarah ke jalan keluar desa. Namun hatinya tertahan. Angin malam berhembus pelan, membawa gema takbir yang kini terdengar lebih lirih, lebih dalam. Raka menutup matanya sejenak. Ia membayangkan ibunya, wajah lelah yang tetap menunggunya pulang. Tepukan pelan di bahunya tadi, dan satu kalimat sederhana yang masih terngiang. "Ibu kira kamu sudah berhasil di sana." Raka menggenggam tangannya erat. Lalu perlahan, ia berbalik. Bukan untuk menyerah, tapi karena ia belum siap benar-benar pergi. Langkahnya membawa dirinya menjauh dari rumah, tapi bukan keluar desa. Tanpa sadar, ia berjalan menuju satu tempat yang dulu sangat akrab baginya. Masjid kecil di ujung jalan. Tempat di mana dulu ia sering menghabiskan waktu. Tempat di mana ia belajar tentang arti hidup, tentang kesabaran, dan tentang keikhlasan. Saat Raka sampai di sana, suasana sudah mulai sepi. Takbir masih terdengar, tapi tidak seramai sebelumnya. Lampu masjid menyala redup. Beberapa orang terlihat sudah pulang. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Halaman masjid terlihat berantakan. Sisa-sisa kertas, plastik, dan bekas kegiatan malam takbiran berserakan di mana-mana. Karpet di dalam tampak belum dirapikan. Beberapa sandal bahkan berserakan tak beraturan. Raka terdiam, menatap semua itu. Entah kenapa, hatinya tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Ia melepas sandalnya, lalu mulai mengangkat satu persatu karpet yang miring. Merapikannya, membersihkan debu yang menempel. Gerakannya pelan, tapi pasti. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melihat. Namun ia tetap melakukannya. Setelah itu, ia keluar, mengambil sapu yang tergeletak di pojok, dan mulai menyapu halaman. Satu persatu sampah dikumpulkan. Keringat mulai membasahi wajahnya. Namun ia tidak berhenti. Seolah untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa berguna. Setiap ayunan sapu, seperti menghapus sedikit demi sedikit beban di hatinya. Setiap gerakan tangannya, seolah mengembalikan sesuatu yang sempat hilang dari dirinya. Harga diri. Waktu berlalu. Langit perlahan berubah. Dari gelap, menjadi kebiruan. Pertanda subuh mulai mendekat. Namun Raka masih di sana. Masih membersihkan. Masih merapikan. Masih bekerja. Dalam diam. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Dari kejauhan, seorang pria tua berdiri di dekat gerbang masjid. Tubuhnya tegap meski usia tak lagi muda. Tatapannya tajam, namun tenang. Ia adalah Pak Hadi, kepala desa.
Ia baru saja kembali dari ronda malam. Dan tanpa sengaja, melihat Raka sejak tadi, ia tidak langsung mendekat. Hanya berdiri, memperhatikan bagaimana pemuda itu bekerja tanpa diminta, tanpa pamrih, tanpa suara. Anak itu, gumamnya pelan. Ia mengenali Raka. Anak yang dulu dikenal rajin, tapi kemudian pergi merantau. Dan kini pulang, dengan kabar yang tidak begitu baik. Namun apa yang ia lihat pagi ini, berbeda. Sangat berbeda. Raka bukan sedang berpura-pura. Tidak ada yang perlu ia tunjukkan. Tidak ada yang perlu ia buktikan. Namun tetap, ia memilih membantu. Pak Hadi melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. Ia ingin melihat lebih lama. Mengamati. Raka kini mengangkat beberapa barang berat di sudut masjid. Pengeras suara kecil, meja lipat, dan beberapa peralatan lainnya. Gerakannya cekatan. Terlihat terbiasa. Bukan asal-asalan. Seolah ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan saat itulah, Pak Hadi mulai menyadari sesuatu. Anak ini bukan anak sembarangan. Ada ketekunan. Ada tanggung jawab. Ada keikhlasan. Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hal-hal yang tidak selalu terlihat, tapi sangat berharga. Raka akhirnya berhenti. Ia mengusap keringat di dahinya. Menatap sekeliling. Masjid itu kini terlihat bersih. Rapi. Tenang. Ia menarik napas panjang. Ada rasa lega. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun saat ia hendak pergi, sebuah suara menghentikannya. Kamu, Raka, kan? Raka terkejut. Ia menoleh cepat dan melihat Pak Hadi berdiri di sana. Jantungnya berdegup kencang. Iya, Pak, jawabnya pelan. Pak Hadi menatapnya beberapa detik. Dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kamu yang bersihin semua ini? Raka menunduk sedikit. Iya, kebetulan aja, Pak. Kebetulan? Ulang Pak Hadi pelan. Lalu ia tersenyum tipis. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang penuh arti. Kamu tahu, tidak semua orang mau melakukan hal seperti ini, apalagi tanpa dilihat siapa-siapa. Raka tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Karena baginya, ini bukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. Pak Hadi mengangguk pelan. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih menghargai. Kadang, yang paling berharga dari seseorang itu bukan apa yang dia bawa pulang, katanya pelan. Tapi apa yang dia lakukan saat tidak ada yang melihat. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Sejenak, hatinya terasa hangat. Namun juga sedikit bergetar. Karena untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ada seseorang yang melihatnya. Bukan dari penampilannya. Bukan dari kegagalannya. Tapi dari dirinya yang sebenarnya. Pak Hadi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menepuk pelan bahu Raka. Lalu berjalan masuk ke dalam masjid. Meninggalkan Raka dalam diam. Namun kali ini, diam itu terasa berbeda. Raka menatap langit. Cahaya pagi mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada secercah harapan kecil yang muncul di dalam hatinya. Meski ia belum tahu bahwa apa yang ia lakukan pagi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat semua orang yang meremehkannya terdiam. Pagi hari akhirnya tiba. Hari yang dinanti semua orang. Hari kemenangan. Suasana desa berubah total. Jika tadi malam dipenuhi gema takbir, kini digantikan dengan suara salam dan tawa hangat. Orang-orang keluar rumah dengan pakaian terbaik mereka. Baju baru, wajah cerah, dan hati yang ringan. Di rumah Raka, kesibukan mulai terasa. Ibunya sibuk di dapur.
Saudara-saudaranya mulai bersiap untuk salat Id. Ayahnya sudah mengenakan baju koko terbaiknya. Semua tampak sempurna. Kecuali satu hal. Raka. Ia berdiri di depan cermin kecil di sudut rumah. Menatap dirinya sendiri. Baju lama yang ia pakai semalam, masih itu yang ia kenakan. Sedikit dirapikan. Tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Ia berbeda. Ia menarik napas dalam. Lalu menghembuskannya perlahan. Ya sudah. Gumamnya. Hari ini bukan tentang penampilan. Setidaknya, itu yang ia coba yakinkan pada dirinya sendiri. Tak lama, mereka semua berangkat ke lapangan untuk salat Id. Raka berjalan di belakang. Menjaga jarak. Seperti biasa. Tidak ingin terlalu terlihat. Di sepanjang jalan, orang-orang saling menyapa. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Namun ketika mata mereka bertemu dengan Raka, senyum itu sedikit berubah. Ada yang tetap ramah, tapi tidak sedikit yang menyimpan penilaian. Dan Raka merasakannya. Ia hanya menunduk, memilih diam. Lapangan sudah penuh. Orang-orang berbaris rapi. Raka mengambil posisi di barisan paling belakang. Tempat yang menurutnya paling aman. Salat dimulai. Takbir berkumandang. Dan untuk sesaat, Raka menutup matanya. Mencoba melupakan semuanya. Mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Selesai salat, orang-orang mulai saling bersalaman. Suasana penuh haru. Tangis, pelukan, dan saling memaafkan. Raka berdiri canggung. Tak tahu harus mulai dari mana. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir lapangan. Mengkilap, mewah. Sangat kontras dengan suasana desa yang sederhana. Orang-orang mulai memperhatikan. Mobil siapa itu? Dari kota, ya. Nyari siapa pagi-pagi begini? Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Berpakaian rapi. Wajahnya tegas. Namun terlihat terburu-buru. Ia menatap sekeliling. Seperti sedang mencari seseorang. Langkahnya cepat. Menyusuri kerumunan. Dan kemudian, ia berhenti. Tatapannya terkunci pada satu orang. Raka. Mas Raka. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Raka terkejut. Ia menoleh. Wajahnya bingung. Pria itu langsung berjalan cepat ke arahnya. Tanpa ragu. Dan di hadapan semua orang, ia menundukkan kepala sedikit. Sikap hormat. Mas Raka, akhirnya saya ketemu juga, katanya dengan napas sedikit terengah. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada mereka. Raka masih belum mengerti. Maaf, ini siapa ya? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum. Nama saya Arif. Mas, saya dari perusahaan tempat Mas dulu kerja. Raka membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perusahaan itu, tempat yang pernah menghancurkan harapannya. Tapi, saya sudah tidak kerja di sana lagi, ucap Raka. Arif mengangguk. Iya, kami tahu. Justru itu, kami mencari Mas kemana-mana. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang semakin penasaran. Ayah Raka yang tadi berdiri tak jauh dari sana, kini mulai memperhatikan serius. Ada apa? Tanya Raka. Arif menarik napas. Lalu berkata dengan suara yang cukup jelas. Mas Raka, perusahaan kami hampir kehilangan semuanya waktu itu. Hening. Semua orang mulai mendengarkan. Banyak data penting hilang, sistem rusak, dan kami hampir bangkrut. Raka menatapnya. Perlahan, ingatannya kembali. Hari-hari terakhir di sana. Kekacauan, kepanikan, dan keputusan yang ia ambil. Dan satu-satunya orang yang berhasil menyelamatkan data itu, lanjut Arif.
adalah Mas Raka. Suasana langsung berubah. Beberapa orang saling berpandangan. Tidak percaya. Raka terdiam. Ia tidak menyangka hal itu akan dibahas di sini. Mas ingat? Waktu semua orang panik, Mas tetap di sana semalaman. Memperbaiki sistem, menyelamatkan data, bahkan tanpa disuruh. Raka menunduk. Ia ingat. Tapi baginya, itu hal biasa. Itu cuma kerja saya, Mas. Arif langsung menggeleng. Bukan. Itu lebih dari sekadar kerja. Ia melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. Karena apa yang Mas lakukan, perusahaan kami tidak jadi bangkrut. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tak ada satupun suara. Semua orang terdiam. Dan setelah kami telusuri, ternyata sebelum pergi, Mas juga sempat membantu banyak karyawan lain. Bahkan memberi solusi saat semua orang menyerah. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri. Kaku. Sementara Arif melangkah sedikit lebih dekat. Kami datang ke sini, bukan hanya untuk mencari Mas. Ia mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi untuk mengucapkan terima kasih dan meminta Mas kembali. Degup jantung Raka terasa begitu keras. Perusahaan ingin Mas kembali bekerja dengan posisi yang jauh lebih baik. Bisik-bisik berubah menjadi keheningan total. Wajah-wajah yang tadi meremehkan, kini berubah. Terkejut, malu, tak percaya. Ayah Raka membeku di tempatnya. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru. Dan Raka, ia hanya menatap amplop itu, dengan tangan yang sedikit gemetar. Di tengah lapangan, di pagi hari Lebaran, di hadapan semua orang yang tadi meragukannya, kebenaran itu akhirnya terungkap, bahwa ia tidak pernah benar-benar gagal. Dan saat itu juga, semua orang yang pernah meremehkannya, terdiam. Keheningan masih menggantung di udara. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi tawa kecil yang meremehkan. Yang tersisa, hanya tatapan. Tatapan penuh penyesalan. Tatapan penuh rasa bersalah. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Raka. Pemuda yang tadi malam dianggap pulang tanpa apa-apa. Kini berdiri sebagai seseorang yang diam-diam membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun yang paling berat, bukanlah tatapan orang-orang, melainkan tatapan dari keluarganya sendiri. Ayahnya, pria yang sejak tadi berdiri tegak, kini terlihat goyah. Langkahnya perlahan mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Raka. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pulang, tak ada lagi dingin di sana. Yang ada, hanya rasa yang sulit dijelaskan. Penyesalan. Kamu. Suara ayahnya bergetar. Namun kalimat itu tidak pernah selesai. Seolah semua kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokan. Raka menatap ayahnya. Tidak ada marah. Tidak ada kecewa. Hanya diam, dan ketenangan yang anehnya terasa kuat. Ayahnya menunduk. Sebuah hal yang mungkin belum pernah Raka lihat sebelumnya. Maaf, ucapnya pelan. 1 kata. Namun terasa begitu berat, begitu dalam. Raka terdiam. Dadanya terasa hangat, sekaligus sesak. Karena selama ini, ia hanya ingin satu hal. Dipahami. Dan kini, hal itu akhirnya datang. Ibunya tak kuasa lagi menahan air mata. Ia langsung memeluk Raka erat. Maafin ibu. Nak, ibu nggak ngerti. Tangisnya pecah. Raka memejamkan mata. Pelukan itu adalah rumah yang selama ini ia rindukan. Dan kini, ia kembali mendapatkannya. Perlahan, Raka membalas pelukan itu. Raka juga minta maaf. Bu. Suasana semakin haru. Beberapa orang mulai menunduk. Tidak berani menatap.
Tetangga yang semalam berbisik, kini hanya bisa saling berpandangan dengan wajah malu. Kata-kata mereka masih terngiang. Namun kini, terasa seperti tamparan untuk diri sendiri. Cuma pulang. Kosong. Kalimat itu kini terasa begitu salah. Karena ternyata, yang pulang bukanlah orang kosong, melainkan seseorang yang membawa nilai, yang tidak terlihat oleh mata. Pak Hadi berdiri tak jauh dari sana, menatap semuanya dengan tenang. Seolah ia sudah tahu bahwa momen ini akan datang. Raka perlahan melepaskan pelukan ibunya, lalu menatap sekeliling. Semua orang masih diam, menunggu. Mungkin mereka berpikir, Raka akan membalas, akan menunjukkan kemarahan, atau setidaknya membalas dengan kata-kata. Namun tidak. Raka hanya tersenyum kecil. Senyum sederhana, namun penuh ketulusan. Mohon maaf, lahir dan batinnya, ucapnya pelan. Sederhana. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin terasa. Tidak ada dendam, tidak ada sindiran, tidak ada pembalasan, hanya ketulusan. Dan disitulah semua orang benar-benar merasa tersentuh. Karena mereka sadar, mereka yang semalam meremehkan, justru kalah dalam hal yang paling penting, hati. Raka tidak berkata banyak. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia tidak mencoba membuktikan apa-apa lagi. Karena semuanya sudah cukup jelas. Bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang terlihat. Tidak selalu tentang uang, jabatan, atau penampilan. Dan lebaran bukan tentang siapa yang paling sukses. Bukan tentang siapa yang paling kaya. Tapi tentang siapa yang tetap punya hati di tengah segala ujian. Hari itu, suasana desa berubah. Bukan karena kemewahan, bukan karena kejadian besar, tapi karena satu hal sederhana. Kesadaran bahwa mereka telah salah menilai, bahwa mereka telah terlalu cepat menghakimi, dan bahwa seseorang yang terlihat tidak punya apa-apa bisa jadi adalah orang yang paling berharga. Raka berdiri di sana, bukan sebagai orang yang menang, bukan juga sebagai orang yang ingin diakui, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di tengah suasana yang masih hening itu, semua orang terdiam. Bukan hanya karena kaget, tapi karena mereka sadar mereka telah salah. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat.